Kulit yang glowing, siapa sih yang nggak pengen punya kulit yang glowing? Di video kali ini aku akan kasih tips buat kalian bagaimana cara mendapatkan kulit yang glowing. Halo semuanya, welcome back to my channel dengan saya Dr. Jessica. Nah teman-teman, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, sebelumnya jangan lupa buat klik tombol subscribe dulu ya di bawah sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan informasi tentang kesehatan dan kecantikan lainnya. Oke? Nah teman-teman, kulit yang glowing tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Apakah yang putih? Apakah yang kinclong? Nah, kulit yang glowing itu nggak memandang warna kulit ya. Jadi mau kulitnya putih, sawo matang, kuning langsat. Pokoknya kulit yang glowing itu adalah kulit yang terlihat bersinar karena dia adalah kulit yang sehat. Jadi kulit glowing itu kulit yang nggak terlalu berminyak, nggak terlalu kering juga, nggak kusam, yang pastinya nggak jerawatan dan nggak komedoan. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan kulit yang glowing ini? Nah, ada beberapa tips nih. Tips yang pertama adalah dengan cara rajin mencuci muka. Cuci muka 2 kali sehari. Nah, itu berarti teman-teman kalian juga kalau malam harus menghapus makeup kalian dulu ya. Apalagi kita kalau keluar seharian dengan kotor, debu segala macam, kita sebelumnya harus membersihkan wajah kita dulu. Apalagi kalau kita menggunakan makeup, kalian bisa menggunakan oil cleanser, atau bagi kalian yang kulitnya berminyak, kalian bisa menggunakan micellar water. Setelah itu, kalian bisa cuci muka dengan facial wash kalian. Nah, tips yang kedua adalah eksfoliasi. Nah, ini penting banget sih. Eksfoliasi itu adalah proses pengangkatan sel-sel kulit mati, terutama lapisan kulit yang teratas ya. Karena sel-sel kulit kita itu kan tiap hari beregenerasi ya. Jadi kalau misalnya kita nggak eksfoliasi, ada penumpukan sel-sel kulit yang lama, itulah yang dapat menyebabkan kulit kita jadi kusam, bisa jadi jerawatan karena adanya penyumbatan pada pori-pori, bikin kulit kita jadi kasar. Makanya eksfoliasi ini penting banget harus dilakukan. Nah, ada 2 cara yang kita bisa lakukan dalam eksfoliasi ini. Kita bisa pilih, bisa dengan eksfoliasi secara fisik atau mekanik, dengan cara menggunakan facial scrub atau scrub yang kita dapat buat sendiri di rumah, seperti misalnya dari brown sugar atau misalnya dari oatmeal, atau misalnya kita menggunakan facial brush tuh sikat kulit yang lembut ya. Atau kita bisa menggunakan juga produk-produk yang bisa dibeli di supermarket atau di toko-toko kecantikan yang berupa butiran-butiran halus. Jadi emang dia facial scrub. Jangan gunakan scrub badan yang body scrub ke muka, karena pasti itu biasanya yang scrub badan itu dia teksturnya lebih kasar butirannya dibanding facial scrub yang buat wajah. Oke? Nah, yang kedua, kalian juga bisa melakukan peeling. Jadi dia eksfoliasi secara kimiawi atau chemical peel. Nah, ini biasanya terdapat di produk-produk yang mengandung AHA atau BHA atau PHA. Jadi dia produk yang mengandung asid ya. Jadi dia asam. Nah, biasanya kalau misalnya kalian menggunakan produk skincare yang rutin, misalnya facial wash atau toner yang sudah mengandung kandungan-kandungan ini nih, AHA atau BHA, itu biasanya kalau memang kalian rutin menggunakannya tiap hari, itu biasanya kadar asidnya rendah. Makanya dia aman digunakan setiap hari. Sedangkan kalau kalian menggunakan produk chemical peel yang memang asid ya, yang konsentrasinya lebih tinggi, biasanya ada yang 10%, 2%, tergantung kandungannya apa, itu biasanya kalian nggak bisa lakukan itu setiap hari. Nah, eksfoliasi ini entah fisik ataupun kimiawi, kalian cuma boleh maksimal lakukan 2 kali seminggu, jadi 1-2 kali seminggu, dan kasih jarak antara itu 2-3 hari gitu loh, karena kita nggak boleh over exfoliate juga. Nah, misalnya kalian menggunakan facial scrub,
Jadi eksfoliatornya facial scrub. Nah itu juga kalian harus menggunakannya sangat berhati-hati, nggak boleh over exfoliate. Jadi jangan ditekan dan digosokkan terlalu kencang ke wajah kalian sampai dia bisa buat jadi kemerahan maupun sampai luka, sampai lecet. Nah itu bahkan bisa membuat kulit kalian jadi iritasi. Nah kalau sampai luka itu bahkan bisa membuat infeksi sekunder pada kulit kalian, apalagi kalau bakteri sampai masuk. Jadi intinya do not over exfoliate. Jadi cukup 1-2 kali seminggu aja. Oke? Tips yang ketiga adalah dengan cara menggunakan moisturizer atau pelembab. Nah, moisturizer ini penting banget karena kalau misalnya kita rajin cuci muka nih setiap hari dan juga kita secara berkala ya, secara rutin juga melakukan eksfoliasi, itu lama-lama bisa menurunkan kadar pH di kulit kita. Akibatnya kelembapan kulit kita juga jadi menurun, akibatnya kulit kita jadi terlampau kering. Nah, moisturizer ini fungsinya adalah untuk menyeimbangi itu. Jadi kita harus menggunakan moisturizer atau pelembab secara rutin setiap harinya. Ini buat kalian yang emang belum memiliki skincare yang lengkap ya, misalnya kalian nggak pakai toner ataupun sampai serum, tapi at least kalian harus menggunakan moisturizer selain kalian menggunakan facial wash. Dan selain itu kalian juga harus menggunakan yang keempat, sunscreen. Nah ini salah satu yang wajib banget kalian harus pakai, apalagi kalau kalian keluar rumah ya. Meskipun kelihatannya mendung, nggak terlalu ada matahari, tapi kalau kita keluar rumah, kita nggak tahu kalau sinar UV itu udah mengenai kulit kita. Jadi makanya penting banget buat pakai sunscreen yang at least SPF-nya 30. Ini untuk mencegah penuaan dini, keriput, dan juga dapat mencegah flek-flek hitam, dan mencegah juga kanker kulit. Nah teman-teman, di sini aku mau bilang bahwa kalau kalian mengikuti step-step di atas dan kalian menggunakan skincare, intinya tuh skincare tuh nggak perlu yang mahal-mahal ya teman-teman. Yang penting kalian cocok sama skincare tersebut dan skincare itu juga cocok sama kantong kalian. Jadi skincare itu nggak perlu yang mahal, yang penting kalian bisa merasakan manfaatnya. Nah bagi kalian mungkin yang masih pemula, yang tahapan skincare yang hanya facial wash, moisturizer maupun sunscreen, nggak apa-apa, yang penting kalian memakainya dengan rutin. Sedangkan kalian yang mungkin sudah beranjak usia, yang sudah di atas 30 tahun, yang sudah mulai menggunakan step-step skincare yang lain seperti toner, serum, dan lain sebagainya, pastikan memang kalian menggunakannya juga secara rutin agar kalian lebih merasakan manfaatnya. Oke? Nah, step yang berikutnya adalah menggunakan masker alami. Nah, masker alami ini fungsinya bagus banget ya teman-teman, karena selain dia efek sampingnya sangat minim, karena kan dia terbuat dari bahan-bahan yang alami ya, dan harganya juga lebih murah karena beberapa bahan juga kita bisa temukan sendiri di rumah, tapi manfaatnya juga nggak kalah sama skincare yang sudah dalam bentuk kemasan atau yang sudah dijual di luar. Nah, masker alami ini kalian bisa dapatkan di bahan-bahan di rumah. Misalnya bagi kalian yang kulitnya jerawat, kalian bisa buat masker aloe vera, lidah buaya, maupun masker tomat. Nah, sedangkan kalian yang kulitnya kering, kalian bisa buat masker dari minyak zaitun dan juga alpukat. Nah, sedangkan kalian yang kulitnya berminyak, kalian bisa buat masker dari campuran pisang maupun lemon. Nah, intinya kalian bisa berkreasi sendiri, kalian bisa cari paduan bahan-bahan alami apa yang bisa kalian buat, dicampur menjadi masker alami yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Oke, nah tips yang berikutnya adalah jangan lupa buat makan buah dan sayuran. Nah itu penting banget sih, karena skincare itu nggak cuma dari luar aja, tapi dari dalam juga. Pernah nggak sih dengar beauty comes from within? Nah itu ya kayak gitu juga. Kalau kita menutrisi kulit kita dari luar doang, itu sebenarnya nggak cukup. Tapi kita makan yang nggak sehat, makan makanan yang mengandung karbohidrat maupun gula yang berlebih, nah itu semua dapat mempengaruhi kulit kita juga. Jadi baiknya kalian
konsumsi juga buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung antioksidan yang tinggi, yang fungsinya bagus banget juga untuk mencerahkan dan membuat kulit kalian jadi glowing dari dalam. Oke? Tips yang berikutnya adalah jangan lupa buat minum. Nah, minum air ini juga bagus banget agar kulit kita tetap terhidrasi dan nggak kering, teman-teman. Yaitu minum 8 gelas seharinya. Oke? Tips yang berikutnya, teman-teman, adalah tidur yang cukup. Get some beauty sleep, teman-teman. Jadi kita harus tidur at least 7-8 jam tiap malamnya. Karena pada saat kita beristirahat di malam hari, disitulah dimana sel-sel kulit kita beregenerasi. Jadi dia akan mengganti sel-sel kulit yang lama dengan sel-sel kulit yang baru. Nah, bayangin aja kalau kita sampai kurang tidur, berarti kita nggak memberikan waktu yang cukup bagi kulit kita untuk beregenerasi. Akibatnya kulit kita jadi kusam, jadi nggak glowing deh. Dan itu bisa menyebabkan juga mata panda loh. Makanya penting banget buat kita agar tidur yang cukup. Yang berikutnya, teman-teman, adalah olahraga. Nah, olahraga ini juga bisa bikin kita jadi cantik dan kulit kita jadi glowing loh. Karena pada saat olahraga, sirkulasi darah kita jadi lebih lancar. Disitulah dimana darah kita akan mensuplai oksigen dan juga nutrisi termasuk ke kulit kita. Nah, apalagi pada saat olahraga kan kita berkeringat tuh. Nah, keringat itu juga bisa membantu loh mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di pori-pori. Jadi, olahraga itu juga bisa bikin kulit kita jadi glowing. Nah, tips yang terakhir adalah jangan merokok. Aku udah sering banget loh mention ini di video-video aku sebelumnya. Karena pada saat merokok, nah rokok itu kan kandungan racunnya banyak tuh. Dan radikal bebas yang terdapat di rokok ini bisa merusak kulit kita juga, merusak kolagen yang akibatnya bikin kulit kita jadi nggak sekenyal seharusnya. Apalagi dengan kerusakan kolagen tersebut, kulit kita jadi akan terlihat cepat tua, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, sekian tips-tips dari aku. Semoga kalian puas dengan video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, saran, maupun komen, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat like dan share video ini sebanyak-banyaknya. So, see you on my next video. Be healthy and be happy. Bye!